Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir atau UAS Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte. Di sini saya beranggotakan dengan saya sendiri, Neha Melacia, dengan NIM 1215032460 dan rekan saya yaitu Indah Lestari dengan NIM 1215032462. Di sini dengan judulnya yaitu Analisis Kepribadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan, satu analisis teoritis. Baiklah, lanjut kepada materi. Pertama yaitu profesionalitas kerja dalam pandangan Islam. Nah, untuk profesional itu sendiri dikatakan jika dia mahir dalam bidang pekerjaannya di mana ia mendapatkan pencapaian atau pendapatan dari hasil kerja atau daripada dia bekerja sendiri. Nah, untuk pekerjaan itu didasari dengan kemahiran yang dimiliki oleh setiap kepribadian pelaku pekerja. Sedangkan profesionalisme ini melibatkan jiwa, sikap, watak, semangat, dan nilai yang dimiliki oleh individu profesional. Yang dimana organisasi ini yang tidak memiliki profesionalisme tadi mungkin akan kesulitan dalam bertahan karena memainkan peran kunci dalam menghindari setiap aktivitas pada suatu organisasi. Berdasarkan dari definisi di atas, bahwa profesionalisme ini tidak hanya berdasarkan kemampuan yang kita miliki, tetapi juga mencerminkan sikap ataupun nilai dalam menghadapi perubahan yang terjadi demi tercapainya tujuan pada suatu organisasi tersebut. Nah, untuk pekerja yang profesionalisme ini merujuk kepada keahlian ataupun kemampuan pekerja dalam mengerjakan tugasnya, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan pada sekitarnya. Nah, menurut pandangan Islam, profesionalisme ini merujuk kepada penunaian segala bentuk amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada seseorang dengan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan terus berazam untuk melakukan yang terbaik. Lantaran menyadari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ini lebih tajam daripada pengawasan manusia. Dalam profesionalisme ini dalam Islam didasari pada 3 aspek utama. Yang pertama ada iman sebagai dasar profesionalisme. Nah, profesionalisme ini didasari dengan keimanan yang melibatkan pembinaan konsep, sikap, dan tindakan dalam suatu organisasi. Mereka yang beriman melaksanakan amanah dengan ikhlas untuk mendapat keridhaan Allah, menyadari pengawasannya ini lebih tajam, dan keimanan seperti ini berkontribusi positif terhadap kualitas generasi dan profesionalisme terhadap pada suatu organisasi. Yang kedua itu Islam sebagai ekspresi operasi, di mana seorang muslim ini yang profesional tadi perlu memastikan setiap gerak, kerja, pekerjaan atau operasinya senantiasa mengikuti ajaran Islam dari segi halal maupun haram, niat melakukannya, cara melakukannya, serta output dari pekerjaan tersebut. Dan dijelaskan pada surat At-Taubah, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihatkan pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya. Dan yang ketiga itu ihsan sebagai derajat yang tinggi. Nah, ihsan membawa maksud perbuatan yang betul, tingkah laku yang baik, kebajikan, keikhlasan, baik hati, belas kasihan, bersimpati, dan mementingkan orang lain, berperi kemanusiaan, dan sebagainya. Nah, ihsan ini membawa maksud juga untuk melakukan sesuatu perkara dengan cara yang terbaik atau profesensi. Ihsan juga membawa maksud untuk senantiasa merasai kewujudan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta diri senantiasa diperhatikan olehnya dalam apa juga keadaan dari tindakannya. Yang bertetapan dengan hadis berkaitan pertanyaan dari Jibril kepada Rasulullah SAW tentang maksud ihsan, dan Rasulullah menjawab, ihsan itu ialah bahwa engkau menyembah Allah seolah engkau tuh melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Baiklah, akan lanjutkan oleh Indah Lestari. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam interpretasi ihsan dalam pekerjaan. Tidak boleh lari daripada 3 perkara. Yang pertama ada ikhlas al-niat atau niat yang ikhlas.
Ini merujuk kepada melakukan pekerjaan dengan motif yang bersih dan murni karena Allah. Niat merupakan kunci utama dalam bekerja. Yang kedua ada itqan al-amal, rapi dalam bekerja. Seseorang yang berprofesional akan senantiasa bekerja dengan rapi. Ajaran Islam senantiasa memerintahkan untuk menyempurnakan amal. Contohnya menyembelih hewan dengan cepat dan dengan alat yang tajam. Sholat berjamaah harus rapi, wudhu dengan air yang suci dan mensucikan, serta tertib puasa dengan menyempurnakan amal zahir dan batin, lahir dan batin. Yang ketiga ada jaudah al-ada, melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya masuk ke dalam ciri-ciri profesionalisme dalam Islam. Yang pertama ada kafa'ah, mampu. Kafa'ah ini merujuk kepada adanya keahlian dan kecekapan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada himmah al-amal, semangat bekerja. Semangat kerja muncul karena adanya motivasi kerja. Jika motivasinya berterusan, maka terhasillah semangat kerjanya tinggi. Yang ketiga ada aufu bi al-uqud, berpegang pada janji. Pekerjaan senantiasa melibatkan interaksi dengan orang lain, baik sebagai rekan, sejawat, maupun pelanggan. Dalam realiti, perniagaan wujud berbagi komitmen untuk mendapatkan faedah. Yang keempat ada ansar Allah atau penolong, tindakan profesional bagi seorang muslim tercermin daripada kepribadian Islam, yang secara zahir melahirkan amal soleh. Ia merupakan suatu bentuk kesinambungan keimanan yang dirasakan oleh manusia, di mana ia hidup seakan-akan ia menjadi rahmat Allah kepada manusia melalui ilmu yang dimilikinya untuk membantu sesama manusia. Yang kelima ada amanah. Seseorang diberi gelar al-amin bermakna orang merasa selamat apabila menyerahkan pekerjaan atau amanah kepadanya karena ia bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia amanahkan pada dirinya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diambil ilmu-ilmu kebaikan dari hasil yang kami presentasikan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.